Pagi, semangat nggak sudah mau berber ini? Semangat dong ya. Kita masih masuk dalam tema ketekunan ya saudara. Nggak, ya terasa juga sih ya. Tapi kalau nggak dirasa ya nggak terasa kita akan melewati tahun 2025 itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita tahu bahwa di balik sebuah keberhasilan itu ada namanya ketekunan, ya. Dan ketekunan itu adalah pendorong yang paling kuat untuk kita dapat melewati setiap masalah-masalah sampai kita di titik sebuah keberhasilan. Jadi saat kita belum menuju ke sebuah target atau tujuan, kita pasti akan melewati banyak masalah-masalah, saudara. Nah, ketekunan itu adalah pendorong yang kuat buat kita. Ya, saya percaya bahwa saudara sampai bisa di titik ini dengan segala tangisan, tawa dan semua di bulan Januari yang lalu sampai sekarang, saya percaya ada sebuah ketekunan yang saudara terus cari Tuhan, belajar cari Tuhan, kejar Tuhan sehingga saudara ada di tempat ini gitu ya. Bahkan sebuah passion itu nggak akan bisa berhasil kalau nggak ada ketekunan ya. Saya sukanya nyanyi, tapi nggak tekun tuh olah nafas seperti saya. Nggak pernah tekun untuk olah pernafasan, olah nafas, ya dia nggak akan bisa jadi penyanyi yang baik meskipun sukanya menyanyi, meskipun passionnya menyanyi, tapi nggak pernah tekun untuk melakukan pemanasan dalam olah nafasnya dia. Jadi passion pun nggak akan bisa berhasil kalau kita tidak memiliki ketekunan, saudara. Nah, jadi kalau kita tahu akan hal itu, apa sih rumusnya keberhasilan mencapai sesuatu, kesuksesan mencapai sesuatu? Enggak ada rumus kecuali hanya persiapan, kerja keras, dan ketekunan. Itu aja. Kalau sudah cek semua orang yang berhasil melakukan dalam ranah bidang-bidangnya masing-masing, pasti ada 3 faktor itu, saudara. Persiapan, kerja keras, dan dia tekun. Oleh karena itu, maka judul kali ini saya akan kasih judul kekuatan dalam ketekunan. Ya, dalam beberapa minggu ini kita sudah tahu bahwa kita harus tekun di dalam pertandingan kita masing-masing. Ya, kita semua punya medan pertandingan, meskipun pertandingan kita beda. Kalau pertandingan kita beda, berarti cara kita masing-masing beda. Misalnya saudara lagi berenang, pertandingan renang. Gak mungkin juga saudara pakai sepatu futsal, sepatu bola, ya kan. Orang yang mau bertanding di pertandingan futsal atau badminton gitu, gak mungkin juga dia pakai baju renang. Ya, tapi yang saya maksud, tapi yang sama adalah kita semua masing-masing punya pertandingan dan harus menang di pertandingan itu. Makanya kita kan dibilang gak boleh iri karena memang pertandingan kita masing-masing beda. Ada yang bertanding iman dalam pasangannya, ada yang bertanding iman dalam ekonominya, ada dalam pertandingan iman dalam masalah persahabatannya, ada bertanding iman dalam masalah pekerjaannya, masing-masing kita beda gitu ya. Tapi yang sama adalah kita harus ngelewatin itu dengan kemenangan. Nah, kalau dibilang soal pertandingan, berarti kita bertanding dengan siapa, saudara? Kalau bertanding kan kita harus ada yang kita tandingkan. Kita bertanding dengan diri kita sendiri sebenarnya. Makanya nggak boleh iri. Karena pertandingan kita adalah dengan diri kita di versi yang lama. Kita bertanding dengan versi yang lama dan mengeluarkan versi yang terus terbaru, yang terbaik. Di momen bulan terakhir di tahun 2025 ini mulai kita cek versi kita jadi lebih baik nggak dengan versi 2024. Itu pertandingan iman kita, saudara. Kita harus cek apa yang bisa dikeluarkan yang terbaik dalam diri saya ya. Atau hari ini dengan hari kemarin. Apa ya versi terbaik yang saya tandingkan yang bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan bertanding, pasti beban kita masing-masing beda.
Ada yang satu kali beban, satu kali pergumulan bisa berjalan dengan baik. Ada yang dia harus terengah-engah. Masing-masing kita beda, pertandingan kita beda, ya cara kita beda. Ya, area kita beda, tantangan kita juga beda. Ya, saya share saudara, ada momen saya kan, saudara sudah tahu bahwa saya lulusan teologi gitu ya. Jadi saya ngajar agama itu sudah kayak berenang dengan di kolam renang anak-anak lah gitu. Jadi saya bisa bolak-balikan, saya bayangkan saudara, saya belasan tahun ngajar agama. Jadi versi apapun, buku apapun tuh saya dapat gitu ya. Nah satu kali momen saya ngajar mapa lain gitu. Aduh, saya susahin nih Tuhan gitu kan. Jadi pertandingan saya beda saudara. Alhasil saya pulang kerja, saya rampungkan pekerjaan saya belajar. Belajar kayak anak sekolah sudah, saya buka semua buku, saya belajar, saya menghafal, saya catat karena saya orangnya tekstual. Jadi saya catat. Sebelum saya bikin PPT saya catat, saya hafalkan lagi, saya ingat lagi, saya cari buku versi lain. Setiap malam saya begadang untuk belajar saudara. Bebannya beda kan, karena bukan area keahlian saya gitu. Nah begitu juga saudara mungkin gak usah iri, kok ini kok dia bisa ya kayak gini, kok saya gak bisa. Gak usah iri karena kita masing-masing beda gitu ya. Yang harus kita tahu adalah keluarkan versi kita yang terbaik. Ya, keluarkan versi kita yang terbaik supaya kita tahu bahwa oh ternyata saya bisa nih. Seperti itu ya saudara. Nah hari ini banyak narasi-narasi yang menurunkan nilai ketekunan. Karena dunia serba instan gitu kan. Jadi orang nggak menganggap ketekunan itu sesuatu yang absolut ya, mutlak. Karena mereka bisa lakukan tanpa melakukan proses-proses tersebut. Gitu. Mengapa? Karena dunia memfokuskan bahwa keberhasilan itu melihat dari hasil. Ya, nggak usahlah repot bikin. Saya biasanya ini ya guyonan open house di rumah, open house. Datang saja, ya ada apa? Ada coto Makassar, ada ini, ada. Oh ya tinggal bikinin Indomie yang rasa coto Makassar kayak gitu-gitu kan. Nggak perlu bikin bumbu repot-repot kayak gitu ya. Karena itu kan bicara hasil gitu ya saudara. Dan dunia itu kan bilang nggak perlu ketekunan, kita bisa shortcut ketekunan itu. Karena kita tinggal lihat hasilnya aja, AI gitu kan. Hasilnya kan ada, nggak perlu tekun-tekun banget, yang penting ada hasil. Anak-anak pelajar kan gitu, nggak perlu gini mah. Kalkulator, EA, Brainly, ya itu dunia ya saudara adik-adik. Tapi keberhasilan tidak bisa dicapai dengan instan, itu kata firman. Kalau suatu saat kita berhasil dengan satu kali percobaan, itu main games seperti jackpot, ya kan, gambling. Wih, nggak perlu Bu, tekun buktinya saya bisa. Ya itu kan jackpot, 1 banding berapa ribu atau berapa juta gitu ya. Tapi di dalam firman Tuhan ketekunan itu nggak bisa tanpa proses gitu ya. Dunia bisa mempendekkan kata ketekunan karena melihat hasil. Tapi hasil atau kesuksesan cara pandang dunia dengan kesuksesan cara pandang Tuhan beda. Sedangkan kita warga negara kerajaan Allah. Jadi cara pandang kita harus merujuk ke cara pandang Tuhan. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, karena ketekunan itu nggak bisa dipotong tengah jalan gitu ya. Tetap harus ngikutin proses. Makanya kita butuh stamina. Kembali lagi ya, stamina dalam pertandingan iman. Nah jadi hasil dari ketekunan apa Bu kalau gitu? Hasil dari ketekunan itu adalah nanti kita akan lihat ayatnya, tapi saya kutip aja, adalah pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi hasil dari ketekunan itu saudara, jangan berpikir kesuksesan dulu, keberhasilan dulu, wah kayak gitu-gitu dulu, jangan. Hasil dari ketekunan adalah pengenalan akan Allah. Ya, terus bagaimana Bu? Kita berarti sayang dong kita tekun cuma kenal Tuhan kayak gitu kan. Ya saya gak akan mau
kupas lagi ya. Temanya nanti lain. Kita bisa tahu banyak ayat, Matius 6 ayat 33. Bahkan saya ambil satu ayat tadi di pagi hari ini, nggak ada di slide ya, di Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bahkan Tuhan tidak memberikan kekayaan, tapi kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Dan salah satu kemampuan untuk memperoleh kekayaan, salah satunya adalah kita harus tekun. Tuhan tidak menjanjikan kita kaya, tapi saat Dia memberkati maka berkuasalah, penuhilah bumi, be fruitful, berbuahlah, berproduksilah. Ya. Arti kata berbuah, berproduksi, menghasilkan sesuatu berarti ada hal yang harus kita kelola dalam diri kita. Bukan jackpot, bukan gambling, ya, bukan. Ada yang diproses dalam diri kita supaya kita berkuasa, beranak cucu. Kan Tuhan bilang berbuahlah, berlipat kali gandalah. Berbuahlah itu biproduk, menghasilkanlah, gitu ya. Harus ada yang diolah. Nah, salah satu syarat untuk kita bisa seperti itu, punya sikap tekun. Ya, jadi kalau tadi saya bilang hasilnya ada pengenalan akan Allah, karena itu adalah dasar untuk saudara diberikan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Bukan untuk saudara langsung kaya, dipromosi. Oh, aku tekun belajar, kenapa aku kok masih nilaiku 6, namanya sudah mendingan nyontek anak-anak ya. Bukan gitu konsepnya, gitu ya. Jadi ketekunan kita bukanlah supaya mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita, tetapi mengenal kehendak Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 8 slide 6 yang tadi saya kutip. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang berlimpah-limpah? Itu kan di ayat 8. Kita naik di ayat 5 sampai 7. Di slide 7, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Baru ayat 8 itu ada, saudara. Jadi saat terakhir itu kita mendapatkan ketekunan dengan semua di ayat 5 sampai 7 itu berlimpah-limpah, maka kita akan dibuatnya giat dan berhasil, bukan dalam pekerjaan, dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di ayat 5 sampai 7 ini saya akan ambil di situ aja bagaimana kita bisa menjaga stamina pertandingan kita untuk tetap tekun. Ya, kan dibilang saat kamu berlimpah-limpah berarti stamina kita keren banget ya. Tetap fresh gitu loh, kita tetap fresh. Nah, bagaimana saya ambil? Yang pertama adalah justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Yang pertama, berpikirlah bahwa hasil dari ketekunan adalah bagian Tuhan. Ya, untuk kita bisa menjaga stamina pertandingan iman kita, jangan mikir hasil. Jangan dulu, ya. Jangan dulu setelah aku melakukan ini, hasil ini kapan terjadi ya Tuhan? Itu yang pernah saya alami, saudara. Setelah saya melakukan ini, mana ya Tuhan hasilnya? Jangan dulu, namun yang harus kita ingat adalah, bagian kita adalah mengerjakan segala sesuatu secara baik dan konsisten. Ya, jadi untuk bisa menjaga stamina kita, enggak usah mikirin hasil, tapi pikirkanlah jaga pekerjaan kita tetap baik dan konsisten. Apapun itu. Kalau saudara pengen kekuatan iman saudara ini,
Konsisten baca firman, konsisten merenungkan firman, konsisten berdoa, konsisten jujur, konsisten bertanggung jawab, konsisten terbuka dengan pasangan, konsisten disiplin dalam mengatur keuangan, konsisten tidak lihat-lihat Shopee online, topet apapun kalau uangnya nggak ada, ya kan? Konsisten. Mau bagiannya kok aku nggak kaya-kaya, nggak urusan kita itu. Konsisten aja, oke saya harus suruh atur keuangan. Konsisten untuk didik anak meskipun anak itu bikin kita nangis terus, konsisten. Mau mikir anakku kok nggak berubah-ubah, itu bukan bagian kita. Kalau kita sudah mikir itu bagian kita, bikin kita nggak tekun. Jadi orang tua yang baik kita jadi nggak tekun, jadi sudah akhirnya kata-kata yang nggak bagus keluar. Kamu ini memang nggak pernah berubah, ya kan? Karena kita mikir hasilnya terus. Pekerjaan ini mendingan aku pindah kerja, karena kita mikir hasilnya. Ngapain aku rajin-rajin adanya kayak gini-gini aja, karena kita mikir hasilnya. Ketekunan nggak boleh mikir hasil. Ketekunan mikir bagaimana kita lakukan segala sesuatu secara baik dan konsisten. Namun kita bahkan saya bisa kadang-kadang memframing, membentuk hasil ketekunan itu lewat keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Kita sudah framing dulu nih, kalau aku gini berarti pasti gini nih. Tapi kita nggak mikir, apa benar nggak itu yang kita pikirkan sesuai dengan rencana Tuhan? Ingat, rancangan Tuhan itu langit dan bumi. Jauh yang kita pikirkan bisa jauh meleset kadang-kadang. Ya, jangan memframing, membentuk dari hasil ketekunan kita lebih dulu sebelum kita menselaraskan apakah betul ini keinginan Tuhan. Tuhan, aku pokoknya sudah kerja mati, aku pokoknya kasih tanda 3 tahun aku seperti ini, aku pindah kerja. Nah kan kita memframing hasil ketekunan kita tanpa nanya dulu, benar nggak Tuhan? Aku pindah kerja betul nggak? Tuhan pokoknya aku begini, kalau nggak begini sudahlah cerai dengan istri atau suami. Kita memframing hasil ketekunan kita. Apakah benar? Enggak bisa seperti itu ya saudara. Jadi apa yang harus kita tambahkan supaya seperti itu? Ya, untuk melakukan pertandingan iman yang kita tambahkan tadi saya bilang adalah menambahkan iman. Ya, di sini kata aslinya bahasa Yunani-nya terjemahnya hubunganmu dengan Tuhan, menambahkan hubunganmu dengan Tuhan, menambahkan keyakinanmu dengan Tuhan, menambahkan kesetiaanmu dengan Tuhan. Jadi saat kita menjaga stamina kita supaya kita tetap tidak mengukur hasil ketekunan sesuai dengan keinginan kita adalah jaga hubungan kita dengan Tuhan. Menselaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Ya, tadinya kita, Tuhan aku pokoknya gini, berdoa enggak ini. Tapi waktu berdoa pasti kan Tuhan selaraskan. Enggak gitu juga. Sabar, bukan gitu. Hanya kita oke lah Tuhan, aku ikutin kehendak-Mu. Kan gitu. Itu artinya kita menambahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara bertekun 10 tahun, pasangan gak berubah. Tambahkan hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan framing ke hasilnya dulu. Tambahkan dulu. Menselaraskan dulu. Tuhan sudah 10 tahun aku doa puasa Tuhan, tapi gak ini. Pasti Tuhan akan berkata-kata di situ. Apapun itu. Dia selaraskan, dia kalibrasi kembali. Oh oke Tuhan, berarti saya harus kayak gini. Oke berarti saya harus tetap taat. Oke saya harus tetap sabar. Oh berarti ada hal yang memang saya harus dibentuk ya Tuhan. Menambahkan kesetiaanmu dengan Tuhan. Ya, saudara, saat kita menambahkan hubungan kita dengan Tuhan, saat kita menambahkan kesetiaan dan keyakinan dengan Tuhan, itu akan menjadi motor penggerak yang aktif dalam pertandingan iman kita yang panjang banget ya sampai kita meninggal kan, yang panjang banget. Tambahkan terus kesetiaan kita dengan Tuhan. Bahkan lebih kerennya lagi saat kita menambahkan hubungan kita dengan Tuhan, dalam pertandingan itu kita bisa menaruh keunggulan moral kita dalam pertandingan iman kita. Kata tadi ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kata kebajikan itu adalah arete. Arete itu keunggulan moral. Ya, sampai kita bisa dengar kesaksian, orang ini padahal banyak masalah masih bisa ya memberkati. Wah, itu
tanda-tanda dia menambahkan imannya dia dalam pertandingan dan ketekunannya dia bersama. Orang ini meskipun dia banyak pergumulan, kok masih bisa bantu saya? Itu menambahkan iman dan kebajikan. Arete, keunggulan moral. Nah, saat dia menambahkan keunggulan moralnya dia, Tuhan menfresh, Tuhan mengalirkan aliran-aliran sungai yang baru lagi. Barang siapa memberi maka dia akan menerima. Jadi kadang-kadang dia gak sadar, aku padahal banyak masalah kok aku bisa seneng gini, aku bisa sukacita. Ya karena kita menambahkan keunggulan moral, gak terpuruk, gak perlulah aku melayani, aku masih konflik internal. Ya kan? Aku gak perlu lihat ini, aku tuh masih, Bu jangan ajak-ajak aku dulu, aku masih banyak yang aku harus bereskan. Itu malah tambah rasa, gitu loh saudara, gak ada energi. Karena saat kita, kapan sih gak punya masalah, selalu ada masalah ya. Kita selama hidup pasti punya masalah. Tapi saat kita menambahkan hubungan kita dengan Tuhan dalam pertandingan iman kita, lalu kita mengeluarkan keunggulan-keunggulan moral kita menjadi berkat, membangun orang lain karena hubungan kita, menambahkan setaan kita dengan Tuhan. Kita baru malah mendapat bensin saudara. Saudara pasti banyak kesaksian saat saudara capek, saat saudara melayani, pulang sukacita. Itu bensin. Saat saudara rasa letih, tapi saudara ada orang yang pengen didoakan, saudara doakan, saudara kayak rasa fresh. Barang siapa memberi, dia akan menerima. Itulah yang membuat kita terus berjalan dalam pertandingan. Tertatih-tatih, iya. Tapi kita rasa, ini kekuatan Tuhan nih. Kita akan tetap bisa lakukan itu. Ya, jangan mikir hasil. Yang kedua, bagaimana bisa menjaga stamina ketekunan pertandingan iman kita. Ya, setelah itu kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah gnosis, artinya adalah pengertian, pemahaman, hikmat moral. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga stamina kita adalah pentingnya memahami untuk mengelola beban-beban yang ada. Seseorang yang tahu bahwa ketekunan itu harus long suffering, harus sabar. Tekun itu sabar gitu ya. Dan karena panjang, maka dia harus tahu cara mengelola beban-beban yang ada. Ya, dikatakan kan jangan lakukan pertandingan yang tidak diwajibkan. Jangan pakai cook yang bukan cook kamu. Itu semua mengelola beban yang ada. Dan bagaimana kita bisa mengelola beban ada dengan bijak? Punyailah pemahaman, gnosis. Punyalah hikmat moral, gnosis. Gitu ya. Nah, saat kita bisa tahu mengelola, maka kita akan punya persepsi adalah, saya harus memperbesar ini kemampuan saya ini. Saya harus memperbesar apa yang saya punya dan mengelola beban yang memang yang ada. Wah, kembali lagi tadi saya cerita saudara. Memang sih saya SMA itu kan jurusannya IPA gitu ya saudara. Jadi waktu saya harus mengajar IPA, saya nih waduh Tuhan, saya sudah mau menangis tapi saya harus gitu. Saya harus, jadi waktu saya belajar, saya mulai dikasih Tuhan. Gak usah mikir bebanmu, pikirkan apa yang aku mau perbesar dalam diri kamu. Wah, saya langsung mikir, ya kak Tuhan, oke, aku lakukan. Jadi kadang-kadang kalau kita mikir beban, kita akan jadi mikir itu beban. Tapi kalau kita mikir dalam penderitaan itu kita harus bertekun, pikirkanlah Tuhan sedang memperlebar kapasitasmu. Tuhan sedang memperlebar hatimu. Tuhan sedang memperlebar pola pikirmu. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa mikir itu? Punya pemahaman, gnosis. Bagaimana kita bisa punya gnosis? Banyak cara. Renungkan firman, baca buku-buku rohani pengembangan diri, ikut seminar saudara. Ikut pengajaran-pengajaran yang membangun semua hal yang membawa pemahaman-pemahaman, memperlengkapi kita, empowering kita. Itu akan membuka wacana-wacana kita yang lebih besar lagi sehingga kita bisa ngelola beban-beban yang ada. Memang fokusnya harus merenungkan firman dan karena itu sumber hikmat saudara. Jadi
Waktu kita tahu itu, lewat mana? Lewat gereja, komunitas rohani, ya kan? Hal-hal yang membuat saudara paham dan semakin bijak. Itu perlu. Ya kayak kemarin ada training apa, oh iya ya ternyata ini beban yang gak perlu aku pakai ya. Kita akan kelola baik-baik. Kalau bagaimana kita bisa bijak kalau kita ada jarang berkomunitas secara rohani, kita gak pernah dengerin firman, gak pernah merenungkan firman. Yang ada kita mikir, banyak sekali masalahku, selesai, titik. Gak ada wacana yang lain. Tapi kalau kita dibukakan hikmat-hikmat Tuhan, gak cuma wacana itu yang keluar. Wacana itu keluar pertama. Aduh, yang kedua kita akan dibukakan banyak hal. Oh ternyata gini, oh oke Tuhan, oke Tuhan. Ya, nah beban dalam pertandingan bisa menjadi dua hal. Bisa memperbesar kapasitas kita, kalau itu memang Tuhan kasih, bisa menenggelamkan kita. Kalau itu Tuhan gak kasih. Ya, yang harus kita lakukan apa? Putus beban itu supaya kita gak tenggelam. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengelola beban dalam pertandingan iman kita dengan cara bercermin di dalam firman Tuhan. Saat kita bercermin dalam firman Tuhan, gnosis itu muncul. Oh ternyata memikirkan penilaian orang itu jadi beban dan ini menenggelamkan diri saya ya. Itu cermin saudara. Ya kita lihat di Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Ini dua hal beban yang tadi saya katakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini adalah beban atau pencobaan yang memang Tuhan izinkan untuk menambah kapasitas kita. Mungkin kepercayaan yang diberikan, ya dapat tanggung jawab lagi nih. Ya dapat kepercayaan lagi nih. Ini membuka kapasitas kita. Tapi yang kedua, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan diikat olehnya. Saya membayangkan saudara, kita lagi berenang, kita ikat ini batu besar dalam kaki kita. Ikat, ya kan? Ya akan tenggelam. Yang harus kita lakukan apa? Putus, supaya kita nggak diseret, supaya kita nggak diikat. Apa itu? Keinginan-keinginan kita. Memframing hasil keinginan-keinginan kita. Apapun tuh, nafsu-nafsu manusia, contohnya iri hati, dengki, cemburu, atau mungkin penilaian pribadi yang salah, yang bukan yang Tuhan inginkan seperti tadi saya bilang. Kadang-kadang orang bisa sangat terbeban hanya karena mikirin penilaian orang. Itu hal yang sedikit sederhana tapi bikin beban buat dia. Jadi mau membuka kapasitas jadi malu kan. Enggak nanti aku dipikir orang begini. Enggak lah nanti aku dipikir gini. Sampai kapan? Itu bukan beban yang dosa mencuri apa-apa ya. Itu salah satu beban yang bikin kita terseret dan diikat. Padahal itu bukan beban. Tuhan gak mencobai dengan hal itu. Ya. Jadi untuk kita bisa bijak. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi supaya kita tahu mana beban yang memang Tuhan kasih untuk menambah kapasitas, mana beban yang memang keinginan saya, bercermin saudara. Ternyata aku begini, lepas dulu. Ya kan kadang-kadang ada bulu apa, jelek. Kita harus bercermin. Kata bercermin di sini adalah melakukan firman Tuhan. Bercermin kepada firman Tuhan. Pentingnya setiap hari kita bercermin di dalam firman Tuhan. Saat kita mulai saat kita mulai meleset, kita cermin. Ternyata ini bukan beban yang harus aku pegang ya. Oke Tuhan, aku taruh Tuhan. Aku mau enjoy hari ini. Itu cermin. Lakukan. Kalau kita nggak bercermin dengan baik-baik,
cuma sekilas tempo, oke. Tempo, oke. Ya, baca firman cuma sekilas tempo, set, udah. Sekilas tempo, set, udah. Tiba-tiba banyak sampah-sampah yang bikin kita capek. Karena kita cerminnya nggak baik-baik. Ya kan, kalau ibu-ibu kan bercermin baik-baik, hadap kanan, hadap kiri, belok kanan. Ya itu bercermin baik-baik. Setiap hari bercermin di dalam firman Tuhan baik-baik. Pikirkan, oke Tuhan ini filter ini, aku jangan mikir yang ini bikin aku stres. Itu yang saya lakukan saudara setiap hari. Karena saya ini overthinking juga tipenya. Tapi gara-gara Tuhan ini, saya mulai bisa punya gnosis untuk mengelola itu semua. Karena saya bilang, Tuhan saya mau sampai tua melayani Engkau, saya nggak mau sakit-sakitan. Ya Tuhan bilang, ya kelola pikiranmu. Tuhan bilang gitu. Saya coba saudara. Jangan sampai pikiran-pikiran keinginan kita itu yang bikin kita beban. Jadi kita bangun tidur rasa beban, kita kerja beban, gak bersemangat, gak bersuka cita. Tuhan bilang, itu bukan salahku ya. Iya kan? Karena kita gak lepas itu, kita gak gunting itu. Itu yang kedua untuk kita bisa menjaga pertandingan iman kita, kelola beban yang ada. Yang ketiga, selanjutnya dari pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri di sini adalah ekratea atau ketenangan, menahan diri dari keinginan. Ya, yang ketiga adalah ketekunan berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam menguasai dan menahan keinginan pribadi. Ya, untuk kita bisa bertanding harus tetap stay cool, tenang, ya kan saudara. Kalau panik kita bisa habis nafas, energi habis. Itu panik. Kita tetap harus tenang supaya kita bisa berdoa, kata firman Tuhan. Ya, jadi ketekunan untuk bisa tenang. Nah, tenang itu membuat kita bisa fokus. Ya kan kita dengar ketekunan itu harus fokus. Bagaimana bisa fokus kalau nggak tenang? Kalau orang nembak itu kan dia harus tenang, nggak bisa gini ya. Nafasnya harus seimbang dengan kecepatan angin, ya kan? Sampai nafasnya pun dia harus atur, ritme nafasnya dia harus atur supaya olahraga menembaknya bisa on point gitu ya. Nah, kita harus tenang, saudara. Nggak perlu gerusa-gerusu, nggak perlu kayak, aduh ini belum ini, aduh ini belum ini. Tarik nafas, aku bisa, aku kerjakan hari ini Tuhan, aku bersyukur gitu loh saudara. Kadang-kadang kan pagi sudah habis karena kita sudah nggak tenang dulu. Aduh ini belum ini lagi, ini belum ini lagi. Aduh ini akhir bulan ini belum bayar ini lagi. Tenang, tarik nafas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Saat saudara tenang maka saudara akan fokus. Saat saudara fokus maka saudara bisa bertahan di dalam ujian yang ada. Gak perlu panik. Ya, pramugari nggak boleh panik, ya. Pilot nggak boleh panik. Segala ujian musibah yang besar, hal yang harus dipunyai adalah pertama, tenang. Taruh, kuasai diri, tenang. Aduh belum bayar ini, uang tinggal segini. Tenang, oke. Nanti Tuhan kasih hikmat, bagaimana? Tenang. Karena kalau kita sudah nggak tenang, yang keluar di sini akan keluar dari tindakan, ya kan? Gampang marahin anak, temperamen, suasana rumah jadi nggak enak, suasana kerja jadi nggak bagus, ya karena nggak tenang di sini. Tapi kalau kita bisa kuat, tahan semua badai di sini, tenang, kuasai diri, fokus, bercermin seperti tadi saya bilang, maka badai itu nggak akan diberikan kepada orang-orang sekitar juga. Orang-orang sekitar nggak tahu bahwa kita punya badai. Karena badai itu kita sudah taklukkan dalam diri kita dulu. Ya, kalau kita lihat ada orang uring-uringan, marah-marah, berarti badai yang di dalam belum bisa ditaklukkan. Tenang, fokus, bercermin pada Tuhan, kelola beban yang ada. Ibrani 10 ayat 36, sebab
kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Nah, itu adalah 3 hal untuk menjaga stamina. Sekarang tujuan ketekunan kita apa? Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saya ambil di 1 ayat ini saja tujuan ketekunan dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah memperoleh buah yang matang dan sempurna. Itu karena kata-katanya sama. Matang itu teleos, sempurna itu teleos. Teleos itu adalah sempurna, dewasa. Jadi kata sempurna di sini adalah ketekunan adalah proses yang memerlukan waktu. Bukan hanya proses saja, tapi memerlukan waktu yang tepat. Dalam arti kata kariosnya Tuhan. Buah, udah berbuah Bu, kita ambil, jangan, belum matang, ya kan. Meskipun sudah berbuah nih, sudah besar ini. Bu, kita ambil, jangan, belum matang, sedikit lagi. Nah, karena dibilang ini adalah apa? Supaya kamu matang, menjadi sempurna dan matang. Buah yang matang dan menjadi sempurna. Jadi waktunya itu bukan waktu kita. Waktunya Tuhan, kariosnya Tuhan. Kalau kita paksa, jadi buah karbitan. Kalau kita paksa, jadi nggak benar. Sudahlah Tuhan, prosesnya terlalu lama, sudahlah gini aja. Jadi nggak benar. Tuhan, aku sudah terproses nih, kan? Tuhan, aku sudah terproses ini, tapi waktunya matang enggak? Matang atau tidak itu bukan dari kita, dari Tuhan, saudara. Tuhan kalau sudah bilang, oke, kamu lulus, kamu matang. Tuhan akan memberikan tuaian itu. Dan kita akan beranjak ke pertandingan yang lain. Selalu, saudara. Kalau belum matang, jangan coba-coba potong jalan. Capek Tuhan, kurang apa lagi 15 tahun. Ya kalau belum matang, mau bagaimana dong? Tapi dia itu Tuhan 3 tahun. Ya dia 3 tahun sudah matang. Kan matangnya macam-macam orang beda. Matangnya buah tomat, durian, mangga, cabe, kan beda. Enggak perlu iri. Ya proses saya lama, dia cepat. Ya dia udah matang, Tuhan bilang, ya dia udah matang, kamu belum matang. Ya saudara. Ketekunan bukan bicara proses saja, tapi waktu yang dilalui. Sehingga karakter kita benar-benar dewasa. Ada orang yang diproses 3 tahun tapi dia dewasa. Dia humble, dia rendah hati, dia bobotnya bisa dikasih promosi yang besar, bisa. Tapi ada orang yang diproses 3 tahun, karakternya masih anak-anak. Ya ditambah lagi 3 tahun, masih anak-anak. 3 tahun lagi, masih anak. Tuhan lama banget, belum matang. Karakternya belum dewasa. Bagaimana supaya kita bisa matang sesuai dengan respon hati kita dengan Tuhan. Semakin cepat kita rendah hati, semakin kita cepat mau berespon dengan benar, ya kita akan semakin dipercepat kematangan itu. Kan itu bukan bagiannya Tuhan, bagian kita untuk berespon dengan proses itu. Tuhan bilang, nak, aku juga gak mau kamu lama-lama. Tuhan lihat Israel 40 tahun keliling-liling, apa yang Tuhan senang? Ayo keliling, enggak, Tuhan juga sedih. Tapi tegar tengkuknya itu yang bikin lama. Ya, kematangannya enggak mateng-mateng. Anak, kalau saudara punya anak kecil, saudara shortcut, saudara potong supaya dia enggak terlalu diproses. Waktu dewasa bahaya saudara. Karena dia di anak-anak yang enggak mudah tahan banting. Ya, kupu-kupu untuk jadi sempurna kan prosesnya harus sesuai dengan waktu dan tahapan yang benar. Enggak boleh kita potong kepompong itu. Aduh kasihan kita potong lah. Enggak bisa. Hasilnya tetap enggak bagus. Ya. Jadi terima proses Tuhan. Kalau kita belum matang dengan arti kita masih bertanding di situ, berarti kita tahu kita belum matang di situ. Terima, Tuhan, aku mau berespon dengan benar supaya cepat aku keluar dari proses ketekunan ini dan menginjak ke ketekunan yang berikutnya. Ya, itu
dari kita. Nah, di tujuan ketekunan yang Tuhan inginkan adalah kedewasaan secara sempurna dan matang. Gak mudah baper, berbobot, ya, dan tidak menjadi anak-anak gampangan. Itu keinginan Tuhan. Yang kedua tujuannya apa, saudara? Ya, seperti tadi yang tadi buah itu ya. Buah itu kan harus ada proses pembuahan ya, saudara. Jadi proses detailnya itu adalah bagian kita untuk berespon dengan benar. Yang kedua kata utuh. Tadi dibilang, biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Utuh di sini adalah holokleros. Holokleros adalah sehat atau without defect. Itu artinya adalah tidak adanya cacat suatu produk dengan standar kualitas yang dihasilkan sehingga dia berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ketekunan itu membuat kita enggak cacat secara produk yang memang Tuhan ingin ciptakan di situ, ya. Supaya berkualitas sesuai dengan fungsi kita. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Tuhan enggak pengen kita sengsara. 15 tahun dikasih ujian, 10 tahun dikasih. Enggak pengen Tuhan ingin sengsara kita. Tapi supaya kualitas kita tuh sesuai dengan fungsinya. Tidak cacat produk. Artinya kayak gitu. Utuh itu tidak cacat produk. Tuhan ciptakan amat teramat baik. Jadi harus difungsikan amat teramat baik di dunia ini. Lewat proses-proses ketekunan. Supaya tidak mengecewakan Tuhan, menjadi duta kerajaan Tuhan di dunia ini. Nah, bila proses itu dipotong di tengah jalan, maka bila proses seseorang itu bisa terjadi, maka dia akan penuh dengan kasih karunia, ya. Pribadinya menjadi mental pemenang, bukan menjadi korban, ya. Gara-gara ini nih, ya itu sudah berarti belum utuh kita. Setiap proses kita nyalahin keadaan, berarti kita belum utuh. Karena kata utuh itu berarti kita punya standar untuk menjadi pemenang. Arti kata pemenang, kita tidak merasa menjadi korban atas segala sesuatu. Ya, kita enggak mudah menghakimi, kita penuh kasih karunia, kita bisa memperbesar kualitas diri kita dan mengembangkan diri kita tanpa menyalahkan situasi yang terjadi. Itu kata utuh. Jadi saat Tuhan ingin pertama adalah karakter yang matang, yang kedua adalah kita menjadi kualitas yang utuh, tidak cacat produk, kita tidak play victim, kita menjadi orang pemenang, apapun kita hajar habis dengan pikiran bahwa ini karena untuk aku, bukan karena ini, bukan karena itu, kita berjalan menjadi anak-anak pemenang dan bukan gampangan. Ya, itu kata utuh. Yang ketiga, sebenarnya ayat ini keren banget ya saudara. Sebenarnya ayat ini adalah berkat yang lebih daripada apapun itu. Selain kita bisa sempurna, utuh, yang ketiga adalah tidak kekurangan apapun. Dan tak kekurangan suatu apapun. Itu kata leipo, gagal, tergoncangkan, tidak gagal, tidak tergoncangkan, tidak tertinggal di belakang. Wih, keren. Kalau kita menjadi orang yang tidak tertinggal, ya, kita hidup dalam pergerakan Tuhan tuh keren banget saudara. Semua generasi kita ngerti nih, oh Tuhan lagi bergerak ini di generasi ini. Kita masuk di dalam pertandingan itu. Generasi berikutnya, oh Tuhan lagi bergerak di dalam dimensi ini. Kita masuk di dalamnya. Keren banget saudara. Nah untuk bisa lakukan itu, kita harus tekun. Ya, leipo, tidak tergoncangkan, tidak tertinggal, tidak miskin. Seseorang yang tekun, dia terus bergerak meski geraknya lambat. Tapi dia terus bergerak dan tidak tertinggal dan tidak merasa miskin dan tidak merasa gagal. Nah ini orang-orang yang punya karakter ini, 1000 orang nilai dia, hujat dia, fitnah dia kalau orang Jawa menteles saudara. Dia tenang aja, terserahlah Tuhanku baik. Keren kan itu. Orang mau bikin apapun, pasangan mau bikin apapun yang bikin dia mentalnya down, dia akan tetap keren. Karena ketekunan-ketekunan tadi saudara.
dia tetap menjadi, ya makanya dibilang kita akan tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Karena kualitasnya terjaga. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita tekun karena hasilnya adalah kita memiliki karakter dewasa, utuh, dan sehat. Jadi ketekunan menjadi buah rohani bagi kehidupan orang percaya. Itu hasil dari ketekunan. Ya saudara, dan menurut saya ini janji Tuhan yang sangat luar biasa sekali saudara. Kalau kita hidup dalam pergerakan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, mau era apapun itu kita tetap bisa bertahan. Tapi kita harus tekun dalam pertandingan iman kita. Amin.